Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 10 Januari 2021. Di sini ada Romo Eko Wahyu, OSC, yang Anda sudah kenal. Juga ada Suster Anastasia sebagai Kepala Sekolah SMP Santo Thomas, dan Ibu Rosa, Guru Matematika dari SMP Santo Thomas. Hari ini kita bersama-sama dengan mereka bertiga akan melaksanakan atau mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Eko Wahyu. Monggo silakan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita awali permenungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat hidup dengan firman-Mu. Di kala masa pandemi ini, hanya firman-Mu lah kekuatan dan sumber kehidupan kami. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, bersabdalah, urapilah hati anak-anak-Mu, sehingga dengan firman-Mu kami berani melintasi kehidupan dengan penuh iman, kepercayaan dan kasih padamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo Hadi, Suster dan Ibu Rosa, kita akan mencoba menapaki bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari Raya Pembaptisan Tuhan. Pasti suster sudah dibaptis ya, karena sudah jadi suster, tidak mungkin jadi suster tidak dibaptis. Tapi mari kita lihat kenapa Yesus sebagai Allah kok dibaptis. Namanya Allah itu kan ya sudah terurapi. Tapi kenapa harus dibaptis juga? Mari kita lihat firman-Nya. Bacaan Injil pada tanggal 20 ini kita ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak Ibu, Suster yang terkasih, mari kita lihat kenapa kok sampai Yesus mau dibaptis. Tadi dikatakan Yesus itu Allah. Tetapi Allah itu tidak hadir ke dalam kehidupan dalam keangkuhan. Romo, tadi saya dengar Romo berkata bahwa kita itu harus seperti bulir-bulir padi ya. Yang makin berisi bernas itu makin tunduk. Maka itu seringkali takut dalam kehidupan kita. Apalagi suster kan kepala sekolah ya. Tidak hanya membuat takut para murid itu, kepala sekolah, kepala sekolah gitu ya. Mungkin murid-murid lebih hormat kepada kepala sekolah daripada kepada Tuhan gitu ya. Tapi saya yakin Suster Anas ini adalah suster yang penuh kerendahan hati ya. Kelihatan dari wajahnya. Jadi kerendahan hati itu adalah nilai pertama dan utama yang ditawarkan oleh Yesus. Yesus rendah hati karena mau mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Saya jamin suster juga menjadi kepala sekolah bukan mimpi ya. Mungkin ini anugerah atau musibah. Suruh duduk di sini musibah. Suruh duduk di sini musibah.
Tetapi menjadi kepala sekolah, ya katakanlah kadang-kadang anugerah, tapi lebih banyak anugerah. Jadi memang kerendahan hati itu mengikuti Allah bukan hal yang mudah. Entah mau musibah, entah anugerah. Demikian juga sama Ibu Rosa. Menjadi seorang guru matematika. Itu guru matematika, Anda tahu saudara-saudara, adalah guru yang paling tidak saya sukai. Dan saya pernah bertemu malaikat, Romo. Dan malaikat itu berkata, tenang Romo Eko, di surga tidak ada guru matematika. Karena apa? Guru matematika itu senang sekali membuat anak-anaknya menderita. Kan guru matematika itu senang kalau anak-anaknya makin sulit. Wah, hebat, berarti merasa hebat. Padahal kita, ya Tuhan, kapan guru ini dipanggil? Jadi masalah anugerah dan musibah bukan masalah sebetulnya, tapi hal yang menjadi paling utama adalah apa? Ketaatan. Itu yang mungkin bisa kita lihat dalam pembaptisan. Walaupun dia Allah, dia mau menjadi sungguh serupa seperti manusia. Bukan pura-pura. Tidak ada kepura-puraan dalam kehidupan Yesus. Padahal Yohanes di awalnya sudah mengatakan, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Suster, ibu, jangan pernah lupa bahwa pekerjaan membuka tali kasut itu pekerjaan seorang hamba. Bahkan pekerjaan seorang hamba pun tidak layak dilakukan oleh Yohanes untuk Yesus. Di situ saya ingin melihat bagaimana saya menempatkan diri di hadapan Tuhan seperti Yohanes menempatkan diri di depan Yesus. Ketidaklayakan, ketidakpantasan. Bahwa semata-mata kita memperoleh panggilan menjadi imam, menjadi suster, menjadi seorang istri, bahkan bunda. Berapa orang anak? 4 Bu atau 5? Oh 3. 3 laki-laki. 3 laki-laki semuanya. Haleluya, saudara-saudara. Ibu menjadi yang tercantik di keluarga ya. Ini anugerah. 3 orang anak laki-laki dan 3-tiganya menjadi pastor lagi. Amin. Jadi 3 pastor, 1 uskup bapaknya. Ibunya biarawati. Jadi lihat sejarah Tuhan, bahwa sejarah Allah ditempatkan demi apa? Demi sebuah rancangan Tuhan. Jadi ibu menempatkan diri di dalam kehidupan bukan semata-mata sebagai ibu, tetapi saya akan menghadirkan anak-anak yang membawa berkat. Dan bagaimana ini dibentuk oleh cinta, ketulusan, dan kasih. Suster pun sama. Dijadikan sebagai seorang kepala sekolah di dalam komunitas untuk menjadi apa? Untuk hadir, mewarnai warna gereja yang berbelas kasih itu seperti apa kepada para guru, kepada para murid-muridnya. Dan Anda tahu saudara-saudara, Romo Hadi sebagai seorang Romo yang sungguh hidup karena apa? Karena kerahiman Allah. Romo punya devosi yang kuat, dan dalam devosi itu dibentuk lewat sejarah kehidupan oleh Allah, dan akhirnya Romo sangat mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Maka pesta pembaptisan bagi saya menjadi sebuah permenungan bagi kita semua, bagaimana kita menunjukkan rasa hormat, cinta, ketaatan kita kepada Allah seperti Yohanes. Bagaimana menurut Romo Hadi? Ya betul, seperti apa yang Romo katakan, ya bahwa kita sebetulnya diistimewakan, dipilih. Sebetulnya kita tidak layak, tidak pantas, tetapi Tuhan membentuk kita, karena Dia mengatakan engkau tetap berharga di mataku walaupun kita gelap gulita. Dengan pembaptisan kita masuk dalam terang yang luar biasa, hadiah terindah dalam hidup, ya, di mana kita dimasukkan dalam kerajaan Allah. Itulah permandian. Jadi setiap panggilan selalu membawa kita kepada misi Tuhan. Romo Romi harusnya ya. Suster sendiri mengalami panggilan ini sebagai jalan Allah.
Bagaimana suster menghidupinya? Iya, terima kasih Romo. Sedikit saya sharing tentang panggilan hidup ya. Ketika saya tertarik menjadi suster itu awalnya saya aktif di Misdina, kemudian melihat pastor, suster itu tidak terikat dalam keluarga gitu ya. Kebetulan saya juga keluarga besar, saya anak 9 dari 16 kalau semuanya ada. Dahsyat sekali Tuhan. Dari seorang ibu. Dari seorang ibu. Tuhan Yesus. Seorang ibu. Jadi ketika kakak saya yang pertama mau jadi suster, bapak nggak boleh, kamu anak pertama. Terus anak kedua mau jadi pastor, kamu jangan dulu jadi pastor, adik-adikmu banyak. Begitu selalu dialog yang disampaikan oleh orang tua, dan mereka istilahnya manut ya, nurut sama orang tua. Tetapi agak berbeda dengan saya ketika saya mengungkapkan, orang tua melarang, saya sampaikan, Bapak tolong izinkan saya. Kalau memang saya tidak bahagia dengan panggilan saya, pasti saya akan keluar. Nah, setiap kali cuti, setiap kali pulang, saya selalu ditanya, bagaimana? Pulang saja. Jadi itu yang selalu ditawarkan oleh bapak dan kakak-kakak perempuan. Tetapi untuk kakak cowok itu mereka selalu mendukung. Dan itu menjadi tantangan bagi saya. Ketika saya memilih untuk berkomitmen menjadi suster, saya mencoba untuk setia, walaupun tantangannya juga banyak, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan kasih jalan. Dan angkatan saya kebetulan waktu itu saya ber-9, selalu setiap kali kami ada masalah, lalu kita bisa bersharing, lalu juga ada satu lagu yang menguatkan kami. Ku tahu Tuhan pasti berjalan. Itu yang selalu kami dengungkan, sehingga dalam situasi sulit pun kami ya hanya berpaut pada Tuhan. Ya, bagus. Berani bukan karena nekat, tapi berani karena percaya. Jadi keberanian itu adalah sebuah tindakan manusia karena punya rasa intim dengan Allah. Seperti tadi Yesus pada saat keluar dikatakan, engkaulah anak yang kukasihi. Nah, sekarang Ibu Rosa, walaupun tidak ada skenario-nya ya. Kan Roh Kudus selalu bekerja, kalau kita percaya pada kuasa Roh Kudus. Bagaimana Ibu sendiri merasa mendapat tugas istimewa dari Allah dengan dikaruniai 3 orang anak-anak yang sungguh Ibu sayang? Makasih Romo. Kalau Romo boleh tahu ya, saya dulu tuh waktu kecil, waktu SD, SMP itu saya punya cita-cita jadi suster. Oh. Romo paroki saya tahunya, Sani cerita kalau mereka berkunjung ke rumah itu di kamar ada cita-cita, kan ada biodata nama cita-cita suster. Tapi dulu tuh cita-citanya kenapa jadi suster, saya tertarik di situ kalau di CB, kalau ditangkap kan CB ya. Oh iya. Jadi kok biaranya bagus gitu, jadi masuk rumah bagus. Saya pengen jadi suster CB di situ ditangkap gitu. Tapi berjalannya waktu ternyata Tuhan beri saya untuk menjadi seorang ibu dan ibu dari 3 orang laki-laki. Karena di rumah ada sosok kakak ipar saya jadi pastor magung. Jadi saya pengennya salah satu, atau kalau Tuhan mau ketiga-tiganya, saya selalu berdoa, Tuhan biarkan anak-anak, kalau Tuhan berkenan biarkan mereka bekerja di ladang-Mu. Kalaupun satu tidak apa-apa, ketiganya pun juga tidak apa-apa. Jadi itu doa yang selalu saya ucapkan ketika saya berdoa, Tuhan jika Engkau berkenan biarkan mereka bekerja di ladang-Mu. Gitu pokoknya saya pengen aja ada yang meneruskan di keluarga kami tuh ada seperti Pak D-nya gitu. Mimpi seorang ibu ya. Ya. Jadi mimpi seorang ibu selalu yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan mimpi itu tidak berhenti dalam mimpi, tetapi mendoa, lemparan doa menjadi pagar untuk mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam hari raya pembaptisan Tuhan ini kita sudah melihat bahwa setiap orang dipanggil oleh Allah supaya menjadi Yohanes. Menjadi Yohanes yang seperti apa? Bukan untuk membaptis Tuhan, tetapi hidup dalam karya Tuhan. Romo Hadi punya panggilan sebagai seorang imam dan begitu mentaati panggilannya. Saya pun demikian sebagai seorang imam, Suster Anas, Ibu Rosa.
bukan masalah panggilan Anda menjadi apa, tapi yang terpenting adalah bahwa kita dipanggil oleh Allah pertama-tama dan utama untuk semakin mencintai dan menjadikan Allah nomor satu dalam hidup kita. Amin Romo. Amin. Amin. Sekarang kita tutup dengan Doa. doa penutup. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita daratkan seluruh permenungan rasa syukur kita di dalam doa kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur melalui teladan Yohanes Pembaptis, kami sadar bahwa Engkau mempunyai rancangan dalam kehidupan kami, dalam panggilan kami, untuk tetap setia berpegang pada cinta-Mu dan mewartakan kasih-Mu. Bapa, jadikan kami sebagai imam-imam yang setia, biarawati yang penuh kasih, seorang ibu dan seorang bapak yang penuh ketaatan dan penuh ketulusan membesarkan anak-anak, agar kami semua semakin menjadi alat-alat yang setia, memangku kemuliaan nama-Mu di dalam pikiran, tutur kata dan tindakan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Suster Anas, terima kasih Bu Rosa, Romo Adi, terima kasih banyak. Saudara-saudara, terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Amin.